Halo, ketemu lagi sama gue Aidit. Di video kali ini gue lagi di Sapadia. Hari ini gue mau ngasih tips dan trik bagaimana caranya Feki disaster atau Feki pop rock. Jadi Feki disaster itu adalah ketika lo switch rock tapi agak ngepop sedikit, agak ngambang sedikit gitu. Itu dia namanya Feki disaster atau Feki pop rock. Itu contohnya kayak gini. Nah, jadi buat kalian yang mau belajar Feki disaster itu sebaiknya pertama usahain kalian bisa switch rock dulu. Karena Feki disaster itu lebih susah turunnya daripada naiknya, daripada dapat Feki disasternya. Karena turunnya itu switch, jadi kurang terbiasa gitu. Makanya kalau bisa lu biasain dulu untuk switch rock. Nah, Feki disaster ini menurut gue adalah salah satu trik yang gampang sih ya, menurut gue gampang. Ini gue pelajarin awal-awal main transisi dan gampang, terus kelihatan keren gitu. Apalagi buat kalian yang buat kalian yang nggak biasa, yang nggak main skate, itu ngelihat trik ini kayaknya keren gitu. Kayak ada apa ya, kayak trik advance lah. Padahal ini sebenarnya gampang sih kalau menurut gue. Oke, jadi yang kedua adalah usahain kalau kalian belajar Feki disaster itu di tempat yang mini remnya itu ya ada pada depan sih ya, jadi kayak half pipe gitulah. Jadi biar lebih gampang supaya ngetriknya. Jadi kalian dari rock to Feki, terus Feki disaster, rock to Feki disaster gitu aja terus. Jadi awalnya pun nggak harus bener-bener ngepop gitu, bener-bener tinggi gitu. Jadi cuma lepas aja gitu, lepas kayak cuma gitu aja. Jadi nggak perlu terlalu dihentak gitu kan. Untuk awal-awal kalian nggak perlu sampai yang bener-bener hentak gitu, nggak perlu sampai begitu, cukup begini aja, cukup lepas gitu aja cukup, nggak perlu di oli. Jadi itu dia. Nah, jadi cukup begitu aja. Kalau misalnya rock to Feki kan gini gitu. Jadi ada wheels belakang itu masih nempel di rem, terus masih begini. Tapi kalau Feki disaster itu begitu dia posisinya motion dari papanya. Jadi karena kaki lo ada di sini sama di sini, jadi dia begitu setelah ngelewatin chopping bakal ada sedikit ngambang sedikit dan hentak gitu, dan semua wheelsnya itu terbang gitu. Jadi itu udah bisa dibilang Feki disaster sih sebenarnya. Lakuin supaya ini terlihat keren adalah ini jadi speednya lumayan kenceng, terus ini dihentak jadi bukan diginiin ya, bukan di ke bawah tapi ke sana, jadi ke sana gitu. Jadi ini gini gitu, nah gitu, bukan gitu ya. Kalau misal kalian nyoba dapatnya kayak begini, kayak di video ini, nah itu berarti kalian ngepopnya salah, ngentaknya salah. Itu ngentaknya harus ke condong ke atas gitu. Jadi bukan ke sana, bukan ke bawah, bukan ke sana, tapi ke sana. Jadi hentaknya itu ngehentak ke atas gitu. Nah, lalu yang penting itu adalah posisi badan. Posisi badan itu nggak boleh tegak, karena kalau tegak nanti pasti jadinya hentaknya ke bawah gitu. Jadi malah nyangkut gitu. Jadi posisi badan itu sedikit masuk ke transisi, tapi jangan terlalu masuk. Jadi
ya kira-kira tegak lurus sama papan lah pokoknya. Jadi kalian jadi posisi badan begini, dan dari bawah udah siap-siap, udah jongkok. Begitu udah sampai di chopping, itu kaki nge-slide gitu, dan posisi badan itu sebenarnya nggak berubah, jadi yang ngikutin arah aja gitu aja terus sampai dia mendarat, terus akhirnya turun gitu. Kalau posisi badan kalian terlalu masuk ke dalam, itu nanti jadinya terlalu ke atas, jadinya nanti malah ngeblan gitu. Jadi kalau kalian ngeblan itu berarti posisi badannya terlalu condong ke dalam transisi gitu. Jadi dinaikin sedikit. Jadi pokoknya benar-benar tegak lurus sama papan deh. Nah, kalau misalnya kalian speednya itu juga udah bagus, udah kenceng, nggak perlu terlalu dihentak pun nanti dia bakal sedikit ngambang sedikit gitu. Nah, supaya kalau misalnya speednya udah pas, terus kalian pengen lebih tinggi lagi, itu adalah tekuk kakinya. Jadi begitu di ngehentak kaki belakang, begitu dihentak kaki yang di depan ini langsung nekuk. Jadi dia nanti papannya ngikutin momentum karena dari sini gitu. Nah, itu. Jadi karena pada dasarnya kalau papan ini dilepas gitu doang, itu dia pasti bakalan terbang sendiri gitu. Jadi ada kayak gitu nanti. Jadi kakinya tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya speednya dapat ya. Kalau misalnya speednya pas, ngepas-pasan, ya kalian mau nggak mau harus lebih ngepop lagi. Benar-benar ini kaki yang depan ini benar-benar nge-push banget. Asik. Nah, jadi begitu ya untuk kalian belajar VK Disaster itu awalnya begitu dulu. Makanya kalau kalian belajar di half pipe atau mini rem yang kayak di BXP, yang micro rem yang ada lawannya, itu kalian lebih gampang pasti belajarnya di situ. Karena kalian kalau misalnya kayak di sini nih di Sapadia harus ngepush dulu, sedangkan ngepushnya itu switch antara mongo atau enggak switch, ngepushnya switch, jadinya susah sih. Jadi gue saranin di yang kayak di BXP atau di Pasar Bo itu enak sih kalau belajar di situ. Dan apalagi kalau di Pasar Bo itu nggak ada choppingnya, jadi lebih gampang. Oke, jadi begitu aja video dari gua, karena hari juga udah semakin sore dan udah semakin gelap. Buat kalian yang mau tanya-tanya bisa komen di bawah, atau kalian mau request video apa, nanti gua coba bikinin, gua bikin kontennya. Oke, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya bersama gua Aidit. Bye.